Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel Pak Guru ya, Jeffrey Anggriawan. Kali ini kita akan belajar mengenai komunikasi daring sinkron dan asinkron untuk mata pelajaran simulasi digital untuk kelas 10 ya. Nah, tujuan pembelajaran ini ya, yang pertama adalah menjelaskan pengertian daring asinkron dan sinkron. Sebelumnya materi kita juga sudah membahas ya, tapi belum detail. Nanti kita akan bahas secara detailnya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengertian dan kelebihan email. Kemudian menjelaskan prosedur registrasi webmail dan email klien. Kemudian mengirim, membaca dan menghapus email, serta menjelaskan dan melakukan attachment file dan proses pencetakan email sesuai prosedur. Kemudian menggunakan layanan Google Drive, kemudian kewargaan digital ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah komunikasi asinkron. Nah, ini kita sudah bahas sebelumnya ya. Kita sudah bahas komunikasi asinkron. Mungkin masih ingat ya. Nah, komunikasi asinkron ini adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer ya, atau perangkat jaringan internet yang dilakukan secara tunda ya. Ini berbeda dengan yang sinkron. Kalau sinkron itu yang bareng-bareng atau satu waktu. Kalau ini yang tunda ya, yang tidak bareng. Contohnya di sini adalah email ya. Email ini adalah identitas kalian di dunia maya ya. Nah, makanya ini email itu harus hati-hati ya. Jangan pada tahu ya untuk passwordnya. Nah, kalau emailnya boleh pada tahu, tapi kalau untuk passwordnya jangan pada tahu ya. Nah, itu ya. Karena kalau passwordnya tahu ya, email itu sebagai induk biasanya ya untuk daftar Facebook, Instagram ya, itu menggunakan email ya. Nah, nanti kalau misalkan pacar kalian tahu ya, nah passwordnya nanti akan diganti kan melalui email kan bisa ya. Makanya ya hati-hati gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu email ya, electronic mail. Electronic mail, nah ini adalah surat elektronik. Nah, surat elektronik yaitu cara mengiriman data ya, atau tulisan melalui jaringan internet. Nah, ini juga bisa mengirimkan gambar, video ya, file audio. Nah, semua bisa ya, tapi ada batas size-nya atau ukuran dari file tersebut. Nah, cara kerjanya ya ini hampir sama dengan kantor pos ya. Jadi orang itu mengirimkan surat, kemudian dikirimkan lewat pos. Nah, setelah dikirimkan, pos itu akan mengirimkan ke alamat tujuan ya, sama dengan di sini, sama dengan di mail server email ya. Tapi kantor pos di sini ini diganti dengan mail server. Jadi kalian mengirimkan email, kemudian dikirimkan ke mail server, baru mail server akan mengirimkan ke alamat tujuan kalian ya. Nah, sebelum lanjut kita akan mengetahui tentang anatomi dari email ya. Anatomi itu apa? Kalau di biologi ya, biologi. Maaf. Nah, biologi anatomi ya adalah bagian dari tubuh email itu sendiri. Nah, ini ada dua bagian ya. Jadi dipisahkan melalui akson ya, atau orang menyebutkan akeong gitu ya. Nah, ya, atau @ nah biasanya orang menyebutkan @ juga ya, @gmail.com. nah itu ya. Nah, ini yang di depan @ dan di belakang @. Nah, yang di depan @ ini namanya username ya. Username ini tergantung kalian membuatnya apa ya. Kalau kalian Tukiman ya, berarti username-nya Tukiman ganteng. Nah, itu ya. Kemudian ini yang di belakangnya @gmail ini sebagai domain name-nya, atau di sini identitas dari servernya ya, server tadi ya. Ini menggunakan Gmail, bisa jadi menggunakan Yahoo Mail, tapi karena kita kadang menggunakan Android ya. Nah, Android itu kan harus menggunakan
Gmail. Nah, makanya kadang orang menyebutkan atau lebih familiar dengan Gmail ya, atau Google Mail kepanjangannya. Nah, kelebihan dari email ya, yang pertama adalah lebih cepat terkirim ke alamat tujuan ya, karena langsung ya, hanya beberapa detik saja itu akan sampai. Kemudian dapat menampung lampiran ya atau attachment berupa file digital, bisa gambar, bisa video ya, tapi ada kapasitasnya ya, maksimal kalau nggak salah 25 MB kayaknya ya, kalau bisa dicari referensinya, agak lupa gitu ya, kurang lebih segitu 25 MB kalau nggak salah. Nah, kemudian di sini adalah sebagian besar email tidak memerlukan biaya ya, gratis. Kalian mau membuat email berapapun menggunakan Gmail selama ini masih gratis, kecuali kalau kalian mau menambah kapasitas. Contohnya kalian mau menambah kapasitas jadi 100 GB. Nah, itu berarti harus bayar gitu ya. Itu kapasitas untuk Google Drive ya. Nah, fasilitas yang dimiliki oleh Gmail ya di sini adalah mempunyai kapasitas penampungan email yang besar ya. Di sini sudah berapa giga ya? Sudah banyak ya. Kemudian mempunyai fasilitas pencarian ya, atau search. Kemudian mendapatkan akses aplikasi Google lainnya ya. Di sini contohnya Google Drive. Terus apalagi? Banyak ya yang dari Gmail ya, atau dari Google itu banyak banget ya, Google Map ya, dan lain-lain. Kemudian mendapatkan layanan POP ya, atau Post Office Protocol ya, dan forwarding. Nah, kemudian variasi bentuk komunikasi dengan email ya. Di sini ada variasi, yang pertama adalah point to point. Ini mengirimkan email langsung ke sebuah alamat tertentu. Ini langsung ya, dari si A langsung mengirimkan ke B ya. Nah, kemudian adalah carbon copy ya, biasanya di situ kalau kalian klik itu kadang ada CC siapa. Nah, itu ya. Nah, itu selain dikirimkan ke sebuah alamat utama yang tadi, itu mengirimkan ke orang lain juga, atau tembusan ke orang lain juga ya. Jadi bisa 2 atau lebih yang dikirimkan email secara bareng-bareng ya. Nah, ada namanya lagi blend carbon copy atau BCC. Ini hampir sama dengan carbon copy ya, tapi penerima email utama tidak bisa mengetahui kemana saja tembusan email tersebut dikirimkan. Kalau yang CC itu orang yang pertama yang dikirimkan itu tahu, oh si A mengirimkan ke si C, si D, si E gitu ya. Tapi kalau yang blend carbon copy itu dia tidak tahu ya. Jadi mungkin hanya saya saja ya yang dikirimkan gitu ya, nggak tahu kalau itu dikirimkan ke yang lainnya juga gitu ya. Nah, kemudian distribution list ya, di sini pengiriman email satu arah ya. Jadi contoh pengumuman ya, update jurnal ya, berita harian, biasanya adalah email yang tidak diharapkan untuk dibalas ya. Contohnya email kode rahasia apa gitu ya. Nah, itu jangan dibalas. Jangan maksa balas ya. Kalau maksa balas kalian ketahuan banget jomblonya gitu ya. Nah, kemudian discussion list. Nah, ini yang harus kalian balas ya, karena itu diharapkan untuk adanya diskusi ya. Nah, itu ada berapa? 5 ya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah etika penulisan email ya. Etika yang pertama adalah perlakukan email secara pribadi ya. Di sini saya sudah katakan di awal ya, email itu harus rahasia ya, jangan ada yang tahu passwordnya maksudnya ya. Kemudian jangan gunakan huruf kapital ya, dikira nanti sedang marah gitu ya, gede kok ya gitu ya, juga dilihat tidak enak. Nah, kemudian gunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian tidak menggunakan jenis huruf yang beragam ya, jangan alay ya, nulis yang aja Y4 NG, nah itu yang itu ya, ya kayak sama pacar saja ya, alay gitu ya, jangan. Tapi jangan beragam ya. Nah, jangan membicarakan orang lain ya.
karena di sini nanti ada forwarding. Jadi kalau misalkan kalian lagi membicarakan orang lain di email kemudian berantem ya, nah emailnya itu akan dikirimkan ke yang sedang digendengi ya, bye gitu ya. Nah jangan. Kemudian jawab secara masuk akal ya. Nah, apa yang ditanyakan yaitu yang dijawab ya. Nah kemudian kejelasan penulisan subjek. Nah subjek itu kan yang di awal yang akan dilihat orang sebelum dibuka suratnya ya, biasanya di judulnya apa, misalkan kalian mengirimkan surat lamaran kerja. Nah surat lamaran kerja seperti kalian yang ditugaskan kemarin ya, nah itu kan tinggal dikirimkan attachmentnya ya, di situ mesti subjeknya tulisannya lamaran pekerjaan. Nah kemudian perhatikan penerima BCC dan CC ya, jangan sampai salah. Nah segera menanggapi pesan yang diterima, jangan dibiarkan ya, kalau dibiarkan nggak enak ya kan. Nah, di read tapi nggak dibalas, nah itu ya sakit gitu ya. Nah kemudian tidak meneruskan pesan yang tidak penting ya, jangan broadcast yang tidak penting ya. Biasanya kalian sebarkan pesan ini ke 10 teman kalian, niscaya kalian akan tidak jomblo. Nah itu jangan percaya ya, jangan dikirim-kirimkan kayak gitu, mengganggu saja, jadi spam ya. Nah ini menggunakan aplikasi web ya, webmail. Nah ini cara membuatnya ya, nanti silakan dibaca ini ya, bisa menggunakan web browser ya. Kemudian klik ketikan di atas ya, Gmail, kayaknya sudah bisa semua ya untuk ini ya. Nah ini mengaksesnya, kalau sudah membuat ini cara mengaksesnya ya, sudah bisa lah ya semuanya ya, sudah pakai Android semua ya, gampang. Nah membuat Gmail ya, ini caranya untuk membuat Gmail yang belum ya, yang belum memiliki ini menggunakan web browser ya, atau menggunakan Google Chrome atau ya masih banyak Mozilla Firefox dan lain-lainnya. Nah kalian ketik dulu ya http atau langsung Gmail aja, langsung gmail.com gitu, nanti langsung akan muncul gambar seperti ini ya. Kemudian nanti create new account ya, setelah create new account kalian mengisi formulir yang di samping ini ya contohnya ya. Nah diisi lengkap, kemudian klik langkah selanjutnya. Nah nanti sampai selesai. Nah kalau untuk mengakses ya, kalian Gmail lagi, kemudian masukkan username dan passwordnya. Nah kalian klik OK. Nah ini contoh tampilan dari email ya, dari email contohnya seperti ini. Nah ini ya contohnya ya, dari email ya, bisa tulis kontak masuk, berbintang, penting ya, ini banyak ini ya. Nanti silakan bisa dibuka emailnya ya. Mungkin tampilan di HP agak berbeda dengan tampilan di web ya. Ini contoh tampilan di web. Kalau di HP lebih, atau di Android lebih sederhana ya, dibuka ya, jangan hanya WA saja yang dibuka ya, email juga dibuka ya, biasanya ada informasi penting apa gitu ya. Nah ini contoh kalau kita akan mengirimkan email ya, di sini adalah pesan baru ya, kepada siapa ya, kepadanya tadi tulis simulasi digital boces@gmail.com. Nah contohnya itu. Kemudian ini CC atau BCC nya kalian tulis di sini. Nah ini subjeknya atau judulnya ya. Kemudian di sini yang kosong ini tulisannya ya, tulisannya di sini. Kalau sudah kirim, kalau belum misalkan mau menambahkan attachment atau menambahkan lampiran ya, ini ya, ini lampiran attachment yang mengambil dari PC ya, ini ngambil dari Google Drive ya, ini gambar, link ya, emoticon ya, kalau nggak jadi ini ada trash atau sampah ya. Nah kemudian menggunakan layanan Google Drive ya, ini email kita sudah ya, kita cepat saja, email kita sudah. Kemudian ini adalah Google Drive ya, Google Drive juga kalian sudah memiliki semua ya di HP ya. Jadi ini berguna ya kalau misalkan kalian HP-nya itu kapasitasnya kecil. Nah semua taruh di Google Drive saja bisa ya, ini hampir kurang lebih 25 giga kalau nggak salah ya. Nah atau berapa ya, saya lupa, lumayan banyak ya. Jadi
daripada menu-menuin di HP ya, mending ditaruh di Google Drive saja. Nah itu ya, taruh di Google Drive. Nah kapan-kapan kalau misalkan HP-nya ketinggalan di rumah, masih bisa filenya dibuka di Google Drive. Yang penting tidak lupa passwordnya ya, passwordnya sama dengan di email gitu ya. Nah kalau foto mantan apa, nah sembunyiin di sini ya, jangan di HP kayak gitu, takut ketahuan ya. Nah ini cara menu-create ya. Nah nanti dibuka ya, dibuka Google Drive-nya. Nanti cara menguploadnya ya, ini ya contohnya ya. Nah nanti bisa ya, silahkan praktek sendiri di HP Android kalian ya. Ini sangat gampang banget ya, kayak orang menitipkan file ya, tapi di dunia maya, di layanan di Google ya. Ini gratis ya, gratis. Nah ini contohnya ya, drive-nya Pak Guru ya contohnya. Nah ini adalah folder-foldernya, ini adalah gambarnya. Nah ini filenya yang Pak Guru simpan ya, ini ya, ini contohnya ya, bisa gambar ya, bisa file, bisa PDF. Nah itu semua bisa. Nah di sini yang selanjutnya ya, ini sudah asinkron sudah ya, jadi sudah bisa lah ya. Nah nanti diringkas saja di buku ya, ditulis, kemudian difoto, biasa kirimkan di Google Classroom. Nanti Pak Guru buatkan linknya untuk mengupload mengupload tulisan kalian ya, atau mengupload rangkuman kalian gitu ya. Nah ini komunikasi yang serempak atau yang bareng-bareng ya, yang bareng-bareng. Nah contohnya di sini adalah text chat, video conference ya. Jadi kalau kita live ya, yang kayak dulu yang pertama kalau kita ketemu langsung ya, yang ketemu menggunakan video conference ya, itu langsung ya kan, langsung tatap muka kayak gitu ya. Kalau orang ya, kalau di WA ya video call gitu ya namanya ya. Nah tata keramanya yang pertama gunakan nama asli ya, jangan samaran. Lokasinya juga jangan orangnya di desa yang akunya di mana, di Amerika, yang ditanyain bahasa Inggris nggak bisa. Nah contohnya itu ya. Nah kemudian sebelum dimulai cek perlengkapan audionya ya, sudah nyala belum. Nah jangan-jangan nanti belum nyala, orang nggak dengar suara kalian ya, atau audionya mati jadi kalian nggak dengar suaranya ya, atau kameranya mati. Nah itu didengarkan. Nah jika Anda sedang menggunakan mikrofon ya, carilah lingkungan yang tenang ya, yang tenang. Makanya ini Pak Jerry syutingnya agak malam ya, ini kita ngambil videonya itu malam-malam ya. Ini contohnya, jadi contoh asinkron ya. Ini yang Pak Jerry sedang lakukan asinkron, karena Pak Jerry itu membuat dulu malam-malam, kemudian langsung diupload di YouTube seperti itu. Nah ya, kalau Pak Jerry membuatnya siang lebih ramai nanti ya, mobilnya pada lalu lelang. Ini malam saja banyak yang kendaraan lewat ya. Nah kemudian saat Anda dipersilakan berbicara ya, teruslah berbicara, jangan berhenti bertanya seperti kedengarannya tidak atau semacamnya ya, nanti jadi bingung moderatornya ya, karena kita tidak ketemu langsung, jadi moderator kan menunggu kalian ya, siapa tahu delay atau gimana ya. Nah fokus pada diskusi ya, jangan melakukan aktivitas lain ketika sedang melakukan conference ya. Jangan menggunakan sedang conference ya, ada HP ya dan lain-lain, ya jangan seperti itu ya, nanti mengganggu, jadi nggak konsen. Jadi nanti materinya setengah-setengah yang didapat, bahkan nggak didapat sama sekali ya. Nah yang materi yang terakhir adalah kewargaan digital. Nah kewargaan digital di sini ya, ini ada pertanyaan dulu ya, kalian pernah menggunakan daring ya atau video conference ya, nah, bermain game, mengunduh bahan untuk mengerjakan tugas, mendownload, menonton YouTube dan lain-lain ya, sudah pernah ya? Kalau sudah pernah berarti kalian sudah merupakan adalah warga digital gitu ya. Jadi kalian itu punya akun Gmail dan lain-lain, berarti kalian sudah masuk ke dunia
digital atau kita sebut di sini adalah warga digital. Nah, warga digital ya di sini adalah orang yang sadar apa yang baik, apa yang salah, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi ya, dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Ini namanya warga digital. Nah, warga digital merupakan individu yang memanfaatkan IT. Nah, kalau kewargaan digital di sini adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar ya. Di sini menggunakan teknologi dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi, pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dan sebagainya. Nah, ini namanya kewargaan digital ya konsepnya. Nah, komponen kewargaan digital ya yang ini dibagi menjadi 9 komponen ya, dikategorikan menjadi 3 berdasarkan pemanfaatannya. Nah, kategori yang pertama adalah lingkungan belajar dan akademis. Nah, ini kewargaan digital yang pertama komponen adalah akses digital ya. Di sini belajar menghargai hak setiap orang untuk memiliki akses ke teknologi informasi serta berjuang untuk mencapai kesetaraan hak dan ketersediaan fasilitas untuk mengakses teknologi informasi merupakan dasar dari kewargaan digital. Ini harus akses ya, harus akses internetnya ya. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah komunikasi digital. Nah, setiap warga digital diharapkan dapat mengetahui berbagai jenis komunikasi menggunakan media digital ya. Contohnya kita menggunakan YouTube, menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Conference ya, Google Video. Nah, kemudian komponen literasi digital. Di sini literasi digital merupakan proses belajar mengejar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi ya. Seperti sekarang ini kita sedang belajar mengenai pemanfaatan YouTube untuk media belajar kalian selama pandemi ini gitu ya. Selama pandemi corona ini kalian belajar di rumah bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan Google Classroom, yaitu teknologinya gitu ya. Nah, kemudian di lingkungan sekolah dan tingkah laku. Nah, di sini komponen yang keempat ya adalah hak digital. Jadi setiap warga digital memiliki hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan memiliki beberapa kewajiban ikut membantu pemanfaatan teknologi secara benar, mengikuti tata krama yang berlaku baik yang tersirat maupun tersurat ya. Jadi tata kramanya yang tadi yang sudah Pak Jeffrey jelaskan di depan ya. Nah, kemudian etiket digital ya. Etiket digital dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lain ya. Kemudian komponen keenam adalah keamanan digital ya. Di sini dalam dunia digital keamanan perlu diterapkan agar data atau informasi pribadi tidak dicuri oleh orang lain ya. Di sini kalian juga harus mendapatkan pengamanan digital ya. Nah, kemudian kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Nah, di sini adalah hukum digital ya. Di sini warga digital perlu menyadari bahwa pencuri ataupun merusak pekerjaan data diri maupun properti daring orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Ini ada hukumnya ya. Sekarang ada undang-undang IT ya, bahaya. Kalian jangan sampai terkena undang-undang IT ya. Jangan sampai jangan sampai yang bertentangan dengan hukum ya. Hukum di sini hukum IT ya. Menyebarkan data orang lain itu merupakan kesalahan juga ya, atau melanggar hukum juga ya, tanpa persetujuan tentunya ya. Kemudian membuka Facebook orang lain, nah itu kalau orangnya nggak terima bisa dihukum ya. Nah, ini cyber law ya, atau hukum di cyber atau di dunia digital ya. Ada aspek hak cipta, merek dagang, fitnah dan pencemaran nama baik, privasi, yurisdiksi dalam ruang cyber. Nah, kemudian komponen ke-8 transaksi digital ya. Sekarang marak banget ya untuk jualan digital atau jualan online ya. Jualan online itu marak, semua hampir anak muda maupun tua sekarang sudah
kecanduan, hampir ya, ya bukan hampir lagi, sedang banyak yang kecanduan digital ya. Kalau Pak Guru kecanduan jualan gitu ya. Nah, itu lebih bagus ya. Ya nggak apa-apa, kalian beli Pak Guru yang jual kayak gitu, nggak apa-apa ya. Nah, di sini tapi kalian harus menyadari ya bahwa di dunia digital itu banyak resikonya ya. Resikonya mungkin barang tidak sama dengan gambar. Itu resiko yang ada di penjualan digital ya. Kalian harus menyadari resiko ini. Kemudian apalagi barang tidak dikirim, barang tidak sesuai, atau ya macam-macam ya, harus tahu resikonya. Tapi yang penting kita ya saling menjaga ya, yang penjual yang menjaga, yang beli ya juga harus tahu resikonya ya. Kalau kepengen aman, silahkan untuk bertransaksi di atau di produk-produk yang sudah terkenal atau toko-toko yang sudah terkenal ya, sudah testimoninya baik, atau di marketplace ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Jadi lebih enak kalau di situ ya. Nah, kemudian komponen yang ke-9 adalah kesehatan digital ya. Kesehatan fisik dan mental dapat juga terancam jika tidak mengatur penggunaan teknologi digital ya. Kalau kalian kelamaan di dunia kelamaan menggunakan HP ya, nah mata kalian bisa rusak ya. Masih muda sudah kacamataan minus kayak gitu ya, itu enggak ya dikurangi ya. Nanti ya banyakin jalan-jalan lah ya, lihat yang hijau-hijau kayak gitu. Hijau-hijaunya bukan duit ya. Nah itu ya, jadi kalian itu harus sering istirahat, jangan melihat HP terus kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah think ya. Ini ya, think itu singkatan dari T-nya itulah is it true ya, atau benarkah postingan Anda, atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya ya. Nah, makanya yang hoax jangan disebarkan ya, hati-hati, harus cari tahu dulu benar enggak. Jangan apa-apa langsung share itu jangan ya. Dibaca dulu ya. Orang kebanyakan kita itu males membaca, hanya judulnya aja udah wah salah ini. Nah, itu ya dibaca dulu gitu ya. Kemudian menyakitkankah ya? Is it hurtful ya? Sakit nggak, menyakitkan orang lain nggak gitu kalau kalian posting ya. Nah, kemudian ya biasanya ini ya, kalau mau nyindir biasanya malah diposting ya di Facebook dan lain-lain gitu ya. Nah, jangan ya. Kemudian ilegal nggak postingan kalian ya. Jangan jualan yang dilarang gitu ya, itu ilegal. Kemudian pentingkah? Nah, penting nggak yang diposting kalian ya. Kemudian santun apa enggak? Nah, itu dilihat ya. Nah, ini referensinya ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen ya. Jangan lupa yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe. Kemudian tugas kalian yaitu merangkum materi yang tadi ya, ditulis di buku, kemudian difoto, kemudian dikirim di Google Classroom ya. Jangan cuma nonton awal dan akhirnya aja, dipercepat, nanti bingung gitu ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kalau Pak Guru berharap untuk cepat-cepat untuk belajar di kelas saja ya, biar kita ketemu bareng tatap muka lebih enak kayak gitu ya, lebih jelas ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.